Kasus kebakaran hutan dan lahan yang pertama terjadi di Jawa Timur saat memasuki fase puncak musim kering terjadi di Gunung Arjuna, Welirang. Titik api pertama kali muncul di petak 116B Resort Pemangku Hutan atau RPH Sumbrawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang pada 26 Agustus malam. Paginya, 7 titik api muncul di kawasan tersebut. Kebakaran diduga disebabkan perburuan liar. Dari penelusuran tim Profauna, 1 hari sebelum terbakar, sekawanan pemburu liar dilaporkan masuk hutan Gunung Arjuna melalui Singosari, Kabupaten Malang. Kawanan ini biasa berburu burung dan rusa dengan bantuan anjing. Metodenya, mereka membakar hutan agar satwa buruan keluar sarang sehingga mudah dimatikan. Karena mereka berburu juga menggunakan anjing atau geladak. Tapi sejauh ini belum ada titik terang pelakunya siapa, tapi dugaan kuat ke arah situ memang ada karena sehari sebelum terjadinya titik api awal di Singosari itu ada informasi dari masyarakat lokal, para petani hutan, ada sekelompok pemburu yang naik yang membawa anjing. Titik api menyambung menjadi lintasan hingga merembet ke Gunung Ringgit di Kabupaten Pasuruan. Titik api bahkan mencapai lebih dari 150. Betapa sulitnya memadamkan api di area pegunungan. Ratusan warga, relawan, dan petugas gabungan berjibaku memadamkan api secara manual selama 24 jam non-stop. Di udara, helikopter yang disewa Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar 150 juta per jam hilir mudik melakukan waterbombing. Lain Arjuna, lain pula Gunung Bromo. Kebakaran di lokasi wisata ikonik itu disebabkan karena sesi pemotretan prewedding di area padang savana di Bukit Teletabis pada 6 September. Kasus ini membuat geleng-geleng kepala. Pasangan calon pengantin berinisial HP dan PM berpose sembari menyalakan flare atau suar. Kebakaran pun terjadi di saat ratusan relawan dan tim gabungan berjibaku memadamkan api di Gunung Arjuna, Welirang. Akibatnya, kerusakan alam terjadi. Ini visual Bukit Teletabis sebelum dan sesudah terbakar. Kamis 14 September, Gatot Subroto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur mengonfirmasi api di 2 lokasi ini padam. Ada harga yang harus dibayar akibat ulah manusia. Kalau soal dana untuk operasional pemadaman, untuk sewa helikopter waterbombing saja mencapai 1,2 miliar rupiah. Di Arjuna, Welirang, estimasinya mencapai lebih dari 4 miliar rupiah. Ini belum termasuk biaya mobilisasi petugas gabungan, warga, dan relawan. Di sektor pariwisata, kerugian juga mencapai miliaran rupiah. Belum lagi akses air bersih di sejumlah desa yang terputus karena api. Yang tak terhitung nilainya adalah flora dan tanaman endemik seperti suket malela dan anggrek tosari musnah dilalap api. Sampai Kamis 14 September, estimasi luas lahan dan hutan di Gunung Arjuna, Welirang yang terbakar mencapai 5.094 hektar. Kemudian kawasan Bromo mencapai 850 hektar. 2 gunung lainnya yang juga terbakar adalah Kawi dan Ijen. Ditambah lagi, 0,25 hektar kawasan hutan Meru Betiri juga dilaporkan terbakar. Berapa tahun kita akan melakukan pemulihan itu? Sehingga yang terpenting adalah bagaimana perilaku manusia. Karena dalam hal ini semuanya diakibatkan oleh manusia. Ini yang terpenting harus kita jadikan peringatan keras untuk kita semuanya, bahwa untuk ketika kita masuk di kawasan-kawasan hutan, tidak hanya kawasan konservasi, tapi hutan produksi pun kita tidak boleh perlakukan berbeda. Artinya bahwa semuanya itu harus dilakukan sama, bahwa kita tidak boleh mengabaikan, lalai, atau bahkan kesengajaan dalam upaya atau kita untuk menjaga area-area dari kebakaran hutan. Saat ini kepolisian sudah memproses orang-orang yang terlibat kebakaran. Salah satunya menetapkan manajer wedding organizer berinisial AW sebagai tersangka. Sedangkan kelompok pemburu liar yang ditengarai sebagai penyebab kebakaran Gunung Arjuna, Welirang belum terang keberadaannya. Miftah Farid, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.